Assalamualaikum guys, hari ini kita di Pebabaran di petilasan Raden Trunojoyo. Kita sedang kedatangan tamu dari Belanda. Siapakah dia? Mari kita saksikan. Gantian kursi, ayo ya. Tarik. Oh ya, mereka boleh dilantai. Gini, harus gini dulu gini. Harus dulu gini. Karena dipindah ke sio. Nah, setelah itu kebentuk baru bisa kita buka Pebabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan Bapak di sini dari Belanda. Biar tahu sini ini adalah tempat kelahirannya Raden Nila Prawita atau Raden Trunojoyo yang sampai saat ini belum jadi pahlawan. Kami generasi muda di sini bersama Pemda dan Disbud Parpora ingin merawat tempat ini sampai di mana pemerintah belum menyatakan Pangeran Trunojoyo bukan pahlawan. Makanya kita berjuang dari bawah, kita kuatkan sejarahnya, kita buktikan bahwa Trunojoyo bukan pemberontak, membela negara waktu itu. Moga-moga ini didengar oleh negara, oleh pemerintah pusat, kalau bisa sedunia. Sampang mau maju, hebat bermartabat, gitu Pak ya. Karena sinergi dengan cita-cita Trunojoyo. Jadi di sini kami berharap banyak, moga-moga para wisatawan nanti dengan adanya situs ini dan ritual-ritual yang ada di sini, kesenian-kesenian yang ada di sini, budayanya bisa diperhatikan, bisa dijadikan tempat kunjungan, referensi kunjungan untuk di wilayah Madura. Ini yang berbudaya tempo dulu, ada keris-keris, ada gamelan, ada batu-batu kuno, siap kita layani di sini. Kita terima kasih banyak kepada Bapak bisa berkunjung ke tempat ini. Moga-moga ada kelanjutannya, Pak. Bagaimana menurut Anda tentang kunjungan kali ini? Bagaimana? Kunjungannya kali ini di Pebabaran. Ini luar biasa itu, saya kira. Kita jalan dan keliling dari tadi dan lihat banyak objek yang menarik untuk dilihat sama orang yang belum tahu Madura, dan kita bisa belajar banyak dari sejarahnya di sini, terutama tentang Trunojoyo yang begitu penting untuk rakyat di kawasan Sampang. Jadi ini saya percaya itu Madura dan khusus wilayahnya Sampang bisa menarik sekali untuk berkunjung oleh turis. Kenapa itu sekarang belum diperkembangkan? Karena saya lihat Pulau Madura masih sedikit dianaktirikan oleh pariwisata karena selalu diutamakan Bali, Jogja, Borobudur. Tapi Madura masih jarang masuk dalam paket
tujuan saya begini, bikin satu paket Madura khusus, bukan satu hari, bukan hanya karapan sapi yang semua orang tahu, tapi justru di Madura 1 minggu satu paket, dengan beberapa hari di Sampang, tapi juga ke wilayah lain di Madura, supaya betul-betul turis dari luar negeri tahu semuanya tentang Madura, mulai dari bagian barat sampai bagian timur itu. Itu menarik, karena sebenarnya terutama di negeri saya, di negeri Belanda, itu banyak orang tahu tentang Madura. Ada juga di rumah ada keris Madura, ada macam-macam. Jadi sudah banyak leksi ya? Kita bisa kumpulkan dan orangnya bisa lihat sendiri. Sampai sekarang belum pernah ada paket keliling Madura dan betul-betul tahu Madura. Ada saja domestic tour ke sini, tapi untuk diinternasionalkan ini memang kita harus kerja keras, karena ini juga memerlukan investasi dari luar. Hotelnya harus layak untuk pariwisata yang beruang ya, jadi kelas 1. Harus ada cukup tempat tidur, harus ada cukup fasilitas untuk dilihat. Nah, kita bentuk dari dasar, dari nol sebenarnya, kita bentuk sampai bagus. Saya utamakan tarian, seperti tarian Selamat Datang yang saya akan lihat. Itu penting, ada tarian, ada kerajinan dari orang itu ya, kerajinan tangan, ada juga kebudayaan yang begitu menarik. Kemudian terkait saya dengan mau memperkenalkan. Jadi kita bikin satu brosur, 1 minggu Madura. Apa dalam paketnya? Ya, kita lihat alamnya, kita kenal masyarakat yang sangat ramah. Orangnya lupa itu sering. Di Madura itu rakyatnya sangat ramah untuk sambut tamu-tamu dari luar. Ini sudah terbukti. Saya jalan dan keliling dan di mana-mana orangnya ramah dan baik. Ramah di sini sama ada makanan yang ini. Saya terima kasih untuk yang bikin ini juga, karena saya sangat suka. Saya senang hati berada di sini. Rakyat Madura dan khususnya di kawasan sini, di Sampang, sangat ramah, sangat baik. Dan saya harap saya bisa membantu dongkrak pariwisata dengan segala bidang. Pariwisata sudah mulai dari tahun 69. Wah, so Hedika. Jadi saya bikin overland Jawa Bali yang pertama itu, tapi kalau ke Madura sering setiap 3 minggu tahun 70-an dan 80-an, cuma itu hanya satu paket. Waktu itu saya baca di sini Maduratna. Maduratna juga nama kapal yang dulu menyeberang dari Surabaya sampai ke Kamal. Rombongan saya dengan bis turun di Maduratna, foto, film orang-orang yang berangkat dari Madura ke Surabaya dan kembalinya. Yang kita lakukan apa? Tamunya turun dari bis di Maduratna dan bisnya udah jalan di depan penjual jeruk di Kamal, ke museum yang di sini di Sampang. Ada lagi, saya juga ada foto yang dulu pakai tram, bagaimana dulu seperti apa. Saya juga miliki, akan saya juga beri kepada museum. Selain itu, saya ketemu dan ini saya miliki kamus besar, tebal, 2 buku. 1 buku kamus bahasa Madura, bahasa Belanda, bahasa Madura. Kemarin saya sempat bawa itu ke kantor bupati dan saya memberi lihat itu. Ada lagi buku yang sudah sekarang 3 eksemplar, yang lain sudah tidak. Saya bisa bikin lagi 1 eksemplar untuk museum. Juga saya kasih 1 sama wakil bupati. Bukunya waktu sejarah tahun 48, Madura sebenarnya ingin bikin negara Madura, negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Jadi ini Madura sebagai negara sendiri, ikut dalam Republik Indonesia Serikat, tapi semua mengolah sendiri. Buku ini sayangnya saya pernah dapat 1 fotokopi. Dari fotokopi kita bikin buku dan kita bikin 3 eksemplar. 1 sudah ada di sini. Mungkin saya bikin beberapa eksemplar lagi. 2, yang 1 sudah di Pak Imam.
atau buku, dan ini saya bikin lebih banyak kopi supaya itu bisa disebar. Tapi sudah ada di Madura. Maka ke Madura. Tapi kita tidak ada dua khusus. Mau beri hadiah buku tulisan saya ini. Mawar biru. Sastrawan Madura. Luar biasa. Tekan bu. Wah, nusik. Kata karen senjo. Ya bandingkan. Tapi kita harus menikmati di sini, ya enggak? Itu dan bukan hanya soal makanan, tapi soal budaya, sejarah itu. Dan saya bisa kumpulkan banyak sejarah yang ada di Belanda di museum. Karena banyak harta dari Madura berada di Belanda. Saya bisa senang untuk membawa kembali. Iya. Bisa bertinggalan. Saya mau Terima kasih banyak. Dari bagian saya masih Masyarakat Madura meminta pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pangeran Trunojoyo sebagai pahlawan nasional 2020. Setuju. Tujuh ya, tujuh gitu ya. Sekitar 8,5 meter. Sumur kuno. oke 8,5 meter. Ya. Semuanya Trunojoyo. 10 meter tapi enggak Pak kalau semuanya. Oh ya, Tujuh lah. ini sudah sampai 300 tahun tua. Lebih. Lahirnya Pangeran Trunojoyo itu kan tahun 1600 berapa. Nah ini Dia baru sudah